Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-251. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, terasa sesuatu berdesir di dalam dada Argopati. Ia sudah menduga bahwa hal serupa itu akan terjadi. Si Danti pasti akan mempergunakan saat yang genting ini, saat ia tidak dapat memimpin perlawanan langsung untuk menghadapinya. Namun ia sadar pula bahwa Ki Tambakwedi sengaja mengatakan hal itu kepadanya karena Ki Tambakwedi berusaha untuk mempengaruhi perasaannya. Apabila perasaannya dikacaukan oleh berbagai macam persoalan, maka ia pasti tidak akan dapat mencurahkan segenap perhatiannya di dalam perlawanannya. Meskipun demikian, seperti kebimbangan membayang pada dinding hati Ki Argopati. "Kenapa kau diam saja?" bertanya Ki Tambakwedi. "Jangan hiraukan mereka. Biarlah hal itu diurus oleh anak-anak. Mereka sedang membuat permainan untuk diri mereka sendiri. Biarlah si Danti dan Pandanwangi bergurau dengan caranya. Dan marilah kita melakukan pekerjaan kita pula di sini." Ki Argopati mengerutkan keningnya, namun sejenak kemudian ia menjawab, "Kau keliru, Pakuan. Aku tidak membiarkan Pandanwangi melakukan perlawanan. Seandainya si Danti benar-benar akan memulainya malam ini, meskipun Pandanwangi memiliki kemampuan bermain senjata, tetapi ia masih terlampau hijau. Aku menyerahkan pimpinan pasukan pengawal kepada seseorang yang aku percaya akan dapat melakukan perlawanan sebaik-baiknya. Mungkin tenaga Pandanwangi diperlukan, tetapi tidak menentukan cara perlawanan yang harus dilakukan." Ki Tambakwedi mengerutkan keningnya. Tanpa sesadarnya ia bertanya, "Siapa orang itu?" Kini Argopatilah yang tertawa perlahan-lahan sekali. "Kau belum mengenalnya. Ia orang baru di Menoreh, tetapi ia bukan orang baru di dalam tata keprajuritan." "Siapa? Sebutkan namanya. Aku mengenal hampir setiap orang di sini." "Kau tidak perlu mengetahuinya. Biarlah itu diselesaikan oleh anak-anak. Marilah kita melakukan pekerjaan kita di sini." Terdengar Ki Tambakwedi menggeram, namun sejenak kemudian ia berkata, "Tetapi tidak akan ada harapan lagi buatmu. Kau tidak akan dapat keluar dari tempat ini. Seandainya kau dapat juga melarikan diri, tetapi kau tidak mempunyai lagi tanah untuk berpijak. Marilah kita tidak membicarakan hal-hal yang belum terjadi. Lihat, cahaya yang merah itu sudah semakin cerah. Turunlah, kita akan segera mulai." Ki Tambakwedi tidak segera menjawab, tetapi kini justru di dadanya tersimpan berbagai macam pertanyaan tentang kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi di dalam pertempuran yang pasti akan segera berkobar. Siapakah yang telah diserahi pimpinan oleh Argopati itu? Ia sekedar membesarkan hatinya sendiri," katanya di dalam hati. Karena Ki Tambakwedi tidak segera menjawab, maka Ki Argopati mendesaknya.
turunlah. Kita tidak dapat bermain-main di atas padas itu. Terlampau sempit dan terjal. Ki Tambak Wedi menggeram, tetapi ia tidak segera beranjak dari tempatnya. Ia mencoba menduga-duga apakah pasukan kecil yang telah dipersiapkan itu telah dilepaskan oleh si Danti. Ia tidak ingin perkelahian akan berlangsung terlampau lama. Ia harus segera menyelesaikannya, kemudian ikut serta bersama si Danti menyelesaikan rencananya untuk menduduki induk tanah perdikan malam itu juga. Hei! Apakah kau tertidur? Desak Argopati. Sekali lagi Ki Tambak Wedi menggeram. Kemudian ia menjawab, kau terlampau tergesa-gesa. Baiklah, aku akan segera turun. Bersiaplah supaya kita segera dapat mulai. Aku sudah bersiap sejak aku datang ke tempat ini. Terdengar suara Ki Tambak Wedi tertawa hambar. Kemudian ia mulai melangkahkan kakinya, setapak demi setapak menuruni padas yang terjal. Hei! Berkata Ki Argopati hampir berteriak. Apakah kau sudah pikun Pakuhan? Seharusnya dengan sekali loncat, kau sudah berada di atas tanah yang datar. Kenapa kau merangkak seperti bayi yang sedang berumur 3 bulan? Dada Ki Tambak Wedi berdesir mendengar sindiran Argopati. Sebenarnya lah bahwa betapapun curamnya punduk padas itu, namun seorang Tambak Wedi tidak sepantasnya menuruninya setapak demi setapak sambil berpegangan erat-erat seperti anak-anak sedang turun dari pembaringan. Tetapi Ki Tambak Wedi tidak menyangka bahwa perbuatannya itu mendapat pengamatan yang seksama dari pihak lawannya. Ia tidak menyangka bahwa usahanya untuk mengulur waktu itu dapat ditangkap oleh Argopati. Meskipun demikian, Ki Tambak Wedi yang licik itu menjawab, Ki Gede Menoreh, aku memang sudah tua. Aku sudah lama sekali tidak mengenali lagi setiap jengkal tanah di bawah pucang kembar ini, sehingga aku harus sangat berhati-hati. Ki Argopati mengerutkan keningnya. Keheranannya menjadi kian bertambah-tambah. Kelakuan Ki Tambak Wedi tampak semakin lama semakin tidak wajar, dan ketidakwajaran itu membuat Ki Argopati kadang-kadang tidak mengerti apakah ia masih berhadapan dengan Ki Tambak Wedi beberapa puluh tahun yang lampau. Aku tidak boleh berprasangka. Ia mencoba menenteramkan hatinya yang mulai gelisah. Dalam keadaan itu, berbagai persoalan timbul terbenam di dalam dadanya. Tiba-tiba pada saat yang demikian, Ki Argopati menyadari keadaan yang sebenarnya yang dihadapi. Apakah artinya kejantanan kini bagi Ki Tambak Wedi? Ternyata ia telah mengundang langsung kekuatan-kekuatan di luar tanah perdikan untuk mencampuri persoalan yang sedang berkecamuk di atas tanah ini. Tanpa menghiraukan akibatnya, Ki Tambak Wedi dan si Danti telah membakar rumah sendiri. Apakah yang telah berbuat demikian itu masih juga mempunyai harga diri untuk berperang tanding dengan jujur? Pertanyaan itu kini mengganggu perasaan Ki Argopati. Namun sekali lagi ia mencoba mengusir prasangka itu. Tidak. Aku mengharap bahwa tidak terjadi kecurangan serupa itu. Tetapi Ki Argopati masih melihat Ki Tambak Wedi turun perlahan-lahan. Kadang-kadang orang itu berhenti, kemudian berdiri menengadahkan wajahnya. Ki Tambak Wedi, berkata Ki Argopati, lihat, bulan purnama telah naik. Beberapa puluh tahun yang lampau,
kau sudah tidak dapat diajak berbicara apapun lagi. Begitu cahaya bulan menyentuh senjatamu, begitu kau menyerang seperti orang gila. Tetapi kenapa kau sekarang masih juga berdiri saja di situ? Ki Tambak Wedi tertawa. Jawabnya, kita sudah bukan anak-anak muda yang dibakar oleh nafsu kemudaan kita, Argopati. Kita bukan lagi anak-anak muda yang mendambakan kasih di terang bulan purnama. Apakah artinya bagi kita kini? Cahaya bulan itu sudah terlampau banyak kita lihat dan kita rasai. Karena itu, kita tidak perlu lagi mengaguminya seperti pengantin baru. Biar sajalah bulan itu naik di langit yang biru. Ujung senjata kita tidak akan segera tumpul. Wajah Ki Argopati menjadi semakin berkerut-merut. Kecurigaannya menjadi kian meruncing. Dengan demikian ia menjadi kian gelisah. Kenyataan-kenyataan yang dihadapinya telah membuatnya semakin curiga atas orang yang bergelar Ki Tambak Wedi itu. Meskipun demikian ia masih menahan dirinya itu. Kecurigaannya masih belum berpijak pada alasan yang jelas. Semuanya itu sekedar prasangka. Argopati masih mencoba memulas perasaannya itu. Tetapi ia masih melihat Ki Tambak Wedi berdiri di lambung pondok padas itu. Sebenarnya lah tidak terlampau tinggi. Seorang anak tanggung pun akan dapat segera meloncat turun. Tetapi tampaknya Ki Tambak Wedi itu terlampau berhati-hati. Ki Tambak Wedi yang namanya telah menggemparkan udara di sekitar Gunung Merapi. Itu tidak mungkin, berkata Argopati di dalam hatinya, dan tumbuhlah kecurigaannya semakin tajam di dalam dadanya. Ki Tambak Wedi itu mengangkat wajahnya sekali lagi, seolah-olah ia sedang menikmati bulatnya bulan. Tetapi dalam pada itu didengarnya lamat-lamat suara burung kedasi, lamat-lamat sekali, tetapi cukup jelas, ngelangut seperti ratap seorang nenek atas kematian cucunya tercinta. Aku telah mendengar suara burung kedasi itu, berkata Ki Tambak Wedi di dalam hatinya. Dan tiba-tiba saja ia menggeram sambil meloncat turun, sama sekali tidak mengalami kesulitan. Bahkan seandainya ia meloncat dari ujung seonggok batu padas itu. Kita akan segera mulai, Argopati. Suaranya bernada berat dan datar, tetapi ternyata sikapnya itu telah menggetarkan dada Ki Argopati. Seolah-olah ia mendapat suatu keyakinan bahwa sebenarnya lah ia tidak hanya sekedar bercuriga. Tiba-tiba kini ia hampir pasti bahwa ia tidak berhadapan dengan Pakuhan beberapa puluh tahun yang lampau. Tetapi ia kini berhadapan dengan seorang yang sangat licik. Karena itu, betapa kemarahan telah menghentak dada Ki Argopati. Selangkah ia maju sambil berkata dengan suara gemetar, Pakuhan, jangan kau anggap aku anak-anak yang heran melihat tingkah lakumu. Aku kini tahu pasti, meskipun aku belum melihatnya. Tetapi seperti kau, aku pun mempunyai telinga. Aku mendengar suara burung kedasi yang kau dengar itu pula. Aku menangkap perbedaan suara itu dengan suara burung kedasi yang sebenarnya. Hampir setiap malam aku mendengar suara burung itu. Dan suara burung yang setiap malam aku dengar itu sama sekali tidak serupa dengan suara burung yang baru saja menggerakkanmu meloncat turun dari batu padas itu. Tuduhan itu serasa seonggok bara yang menyentuh telinga Ki Tambak Wedi. Ternyata perasaan Ki Argopati terlampau tajam, sehingga segera ia dapat mencium apa yang sebenarnya sedang dipersiapkannya. Ternyata Ki Argopati kini sudah mengetahui hampir seluruhnya
apa yang tersembunyi di balik gerumbul-gerumbul di dalam kesuraman malam terang bulan. Agaknya Ki Arkopati telah membayangkan berapa orang yang sedang merangkak-rangkak menuju Pucang Kembar, dan orang-orang itu akan berbuat curang. Karena itu, maka Ki Tambakwedi sudah tidak dapat berusaha untuk menyembunyikannya. Meskipun demikian, ia masih juga ingin menghadapi Ki Arkopati seorang lawan seorang lebih dahulu. Ia masih ingin melihat betapa Ki Gede menoreh kini meloncat jauh maju dari Aryo Tejo beberapa puluh tahun yang lampau. Karena itu, maka Ki Tambakwedi pun beberapa langkah meloncat mendekati Ki Arkopati sambil menarik senjatanya. Tetapi kini ia hanya membawa sebatang dari sepasang senjatanya yang mengerikan itu. Ketika ia sudah berdiri tegak beberapa langkah di hadapan Ki Arkopati, maka ia pun menggeram. "Arkopati, apakah yang sebenarnya sedang kau ingatkan itu? Apakah kau sedang mimpi terlampau buruk, sehingga kau membayangkan seolah-olah di sekitar tempat ini bertebaran orang-orangku yang bertanda sandi suara burung kedasi? Oh, kepala tanah perdikan yang malang, ternyata kau telah dipengaruhi oleh kegelisahan dan kecemasan yang luar biasa, sehingga kau tidak lagi dapat membayangkan harapan untuk mendapatkan kemenangan. Setidak-tidaknya kesempatan untuk melarikan diri dari arena, sehingga kau berpikir yang bukan-bukan." Ki Arkopati mengerutkan keningnya. Terdengar suaranya dalam nada yang berat. "Mungkin aku memang bermimpi buruk, Tambakwedi. Mungkin pula pendengaranku salah. Mudah-mudahan kau masih dapat bersikap jantan seperti Paguhan beberapa tahun yang lampau." "Aryo Tejo," berkata Ki Tambakwedi, "kau ternyata sudah berputus asa sebelum kau berbuat sesuatu. Apabila memang demikian, maka sebaiknya kau urungkan niatmu untuk melakukan perang tanding. Kau hanya akan membuang waktu dan tenaga. Sebenarnya lebih baik bagimu untuk mati dengan tenang daripada dengan tusukan senjata di lambungmu. Apakah kau pernah berpikir demikian? Kalau kau setuju, marilah. Aku mempunyai sebutir racun yang sudah aku keringkan. Kalau kau bersedia menelannya, maka kau akan dapat berbaring di tanah dengan tenang. Kau akan menghembuskan nafasmu yang terakhir tanpa merasakan sakit, karena lambungmu sobek oleh senjata." Terasa dada Ki Arkopati berdesir mendengar penghinaan itu. Namun dengan susah payah ia berhasil menahan dirinya. Bahkan kemudian terdengar suara tertawanya perlahan-lahan. "Terima kasih atas kebaikan hatimu, Tambakwedi. Memang mati dengan menelan racun itu agaknya lebih menyenangkan daripada mati setelah memuntahkan darah dari luka di tubuh ini. Tetapi bagi seorang laki-laki, maka mati dengan senjata di tangan adalah suatu kebanggaan. Sudah tentu kita akan lebih berbangga apabila kita untuk selamanya tidak pernah menyentuh senjata. Namun apabila keadaan memaksa seperti keadaanku kini, maka adalah paling nikmat untuk berjuang sekuat tenaga daripada membunuh diri." Ki Tambakwedi menganggukkan kepalanya, tetapi wajahnya menjadi tegang. Katanya, "Kau memang keras kepala, Arkopati. Sejak muda kau memang keras kepala. Baiklah, mari kita segera mulai. Agaknya perkembanganmu sepeninggalku telah merubah kau menjadi seorang yang mabuk berkelahi. Tak ada tanda-tanda sikap damaimu sama sekali. Sejak kau melihat aku, maka kau begitu tergesa-gesa untuk melakukan perkelahian." "Aku kira kau sudah menyimpan jawaban atas kata-katamu sendiri, Tambakwedi. Aku tidak perlu menjawabnya." Arkopati berhenti sejenak. Lalu tiba-tiba ia berkata, "Ki Tambakwedi, aku mempunyai usul yang barangkali baik buatmu.
Suatu sikap damai yang barangkali sesuai dengan keinginanmu atasku. Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya, sehingga alisnya yang tebal seakan-akan bertemu. Apakah usulmu itu? Ia bertanya dengan ragu-ragu. Ki Arkopati tersenyum, tetapi ujung tombaknya merendah setinggi dada. Katanya, marilah kita saling berbaik hati, supaya kita masing-masing tidak lelah seperti yang kau inginkan. Aku harap kau terbaring di tanah, kemudian aku akan melakukannya perlahan-lahan, sampai saatnya ujung tombakku menyentuh jantungmu. Ternyata darah Ki Tambak Wedi tiba-tiba saja telah mendidih. Ia tidak mampu menahan dirinya lagi. Tiba-tiba ia berteriak nyaring. Tangannya bergetar secepat kilat. Hampir-hampir tidak dapat dilihat oleh mata. Tetapi yang berdiri di hadapannya adalah Ki Arkopati. Ki Arkopati telah memperhitungkan bahwa hal itu akan dapat terjadi. Sehingga begitu matanya yang tajam menangkap gerakan Ki Tambak Wedi, maka secepat itu pula ia memiringkan tubuhnya sambil menarik sebelah kakinya surut. "Hei," katanya, "kau sudah mulai, Tambak Wedi." Dada Ki Tambak Wedi serasa akan meledak ketika ia melihat sikap Ki Arkopati yang dengan mudah berhasil menghindari sambaran dari gelang-gelang besinya yang meluncur sejengkal di depan dada. "Alangkah tangkasnya kau sekarang." Tambak Wedi menggeram. "Jangan memuji, marilah kita mulai dengan bersungguh-sungguh. Aku tidak akan melayani apabila kau sekedar bermain lempar-lemparan. Bukankah kau menggenggam senjata yang dahsyat itu? Tetapi kenapa kau hanya membawa sebatang saja?" "Aku menganggap bahwa terlampau berlebih-lebihan bagiku untuk membawa kedua-duanya," sahut Ki Tambak Wedi. "Tetapi jangan banyak bicara, kita akan segera mulai." Ki Arkopati tidak menjawab lagi. Selangkah ia maju. Kini keduanya telah berhadapan dalam jarak yang lebih dekat. Sejenak mereka berdiri berhadapan, dan sejenak kemudian Ki Arkopati telah menjulurkan senjatanya. Kemudian dengan gerak yang sukar dipahami, keduanya segera terlibat dalam perkelahian yang seru. Pada benturan yang mula-mula telah terdengar dentang kedua senjata itu dengan dahsyatnya, sehingga bunga-bunga api memercik seperti ribuan kunang-kunang yang berloncatan menghambur menjauhi kedua senjata itu. Pada saat berikutnya, maka mereka bertempur seperti pergulatan sepanjang angin pusaran, kemudian saling berbenturan seperti prahara menghantam batu karang. Keduanya adalah orang-orang yang hampir mumpuni dalam olah kanuragan. Keduanya adalah orang-orang yang mempunyai banyak kelebihan dari orang-orang kebanyakan. Senjata Ki Tambak Wedi mematuk-matuk seperti ribuan mulut ular yang berkerumun dari segala arah. Kedua tajamnya seakan-akan berubah menjadi beribu-ribu nenggala yang bergerak bersama-sama. Ternyata Ki Tambak Wedi benar-benar seorang yang pilih tanding. Kakinya melontar-lontarkan tubuhnya seperti tidak menginjak di atas tanah. Namun ternyata pula bahwa Ki Arkopati mampu mengimbanginya. Tombaknya berputar seperti baling-baling, kadang-kadang menebas seperti sehelai pedang, namun kemudian menusuk langsung ke pusat jantung. Tubuhnya seolah-olah menjadi ringan seperti kapas yang berputar-putar ditiup angin pusaran. Di dalam perkelahian itu, kaki-kaki mereka telah menyapu bersih tanaman liar di sekitar sepasang pucang kembar itu. Rerumputan dan batang-batang perdu menjadi rata, seolah-olah habis dibajak. Ujung-ujung senjata mereka telah menebas semua tumbuh-tumbuhan dan batang-batang kayu yang tumbuh di seputar tempat perkelahian.
Burung-burung liar yang bersarang di dekat pucang kembar itu pun segera berterbangan. Mereka terkejut mendengar derak batang-batang pohon yang patah, serta ranting-ranting yang berguncang seperti dilanda angin ribut. Sedang gelombang kedahsyatan perkelahian itu telah melanda binatang-binatang yang berkeliaran di sekitarnya, sehingga berlari-larian. Rusa, kijang-kijang di dalam gerumbul, dan bahkan macan-macan kumbang. Mereka segera menjauh dan bersembunyi di dalam lubang-lubang yang gelap di balik punduk-punduk padas. Demikianlah, perkelahian itu semakin lama menjadi semakin dahsyat, seperti seekor harimau yang lapar melawan seekor banteng terluka. Tangguh-tanggon, serangan-serangan mereka datang seperti petir di langit, dan benturan-benturan di antara mereka serasa akan meruntuhkan gunung dan mengeringkan lautan. Tetapi yang pernah terjadi ternyata terulang kembali. Tidak ada di antara mereka yang segera mampu menguasai lawannya. Setelah sekian puluh tahun mereka berpisah, setelah mereka mengembangkan ilmu masing-masing dengan cara masing-masing pula, kini mereka bertemu dalam keseimbangan yang serupa dengan beberapa puluh tahun yang lampau. Mereka tidak dapat menentukan siapakah yang akan menang di antara mereka. Yang dapat mereka lakukan adalah bertempur sebaik-baiknya. Setiap kelengahan dan kesalahan betapapun kecilnya itu akan mempunyai akibat yang sangat berbahaya. Yang terasa di dalam perang tanding itu adalah bahwa Ki Tambak Wedi hanya mempergunakan sebatang senjatanya. Senjata itu ternyata lebih pendek dari senjata Argopati. Keuntungan inilah yang dipergunakan oleh Argopati sebaik-baiknya untuk menyerang lawannya dalam jangkauan panjang tombaknya. Namun Ki Tambak Wedi pun menyadari akan hal itu pula. Karena itu maka setiap kali ia memanfaatkan jarak di antara mereka untuk meluncurkan gelang-gelang besinya, satu demi satu di setiap kesempatan. Dan beruntung pula lah Ki Tambak Wedi bahwa tombak Argopati itu bukan tombaknya yang dipergunakan bertempur beberapa puluh tahun yang lampau. Tombak yang dipakai ini agak terlampau ringan bagi Ki Argopati. Ayunan dan lontarannya agak kurang mantap. Apalagi ia masih harus menyesuaikan diri untuk beberapa saat. Sementara itu, di rumahnya, Pandan Wangi selalu dalam keadaan gelisah. Ia menjadi terlampau berdebar-debar ketika ia melihat Purnama mulai merayap naik di atas cakrawala. Terbayang di dalam angan-angannya, ayahnya telah mulai melakukan perang tanding dengan Ki Tambak Wedi. Gadis itu menyadari bahwa persoalan mereka yang lamalah yang sebenarnya telah mendorong keduanya untuk melakukan perang tanding. Seandainya di antara mereka tidak ada persoalan apapun, maka perselisihan paham pada saat-saat itu tidak akan segera menyeret ke dalam suatu kancah perkelahian. Bagaimanapun juga, Ki Argopati tidak dapat segera menghapus kenyataan bahwa si Danti sebenarnya bukan anaknya. Meskipun ia telah berusaha dengan susah payah, meskipun dalam beberapa puluh tahun, seolah-olah hal itu tidak berbekas, bahkan yang nampak pada Pandan Wangi, bahwa ayahnya telah berlaku sebaik-baiknya terhadap kakaknya. Tetapi ungkapan kepahitan kenyataan itu, betapa kecilnya akan segera mengungkat kembali luka di dalam hati ayahnya. Apalagi ayahnya harus mempertaruhkan tanah yang selama ini telah dibinanya. Dalam kegelisahan dan kecemasan itu,
Pandan Wangi duduk seperti sebuah patung yang mati. Tidak sepatah kata pun diucapkannya, dan seolah-olah semua keadaan di sekitarnya tidak menarik perhatiannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.